di suatu tempat di Sekte Yunhai, tepatnya di puncak jangkauan langit. Muncul dua orang, pria dan wanita. Pria ini bernama Lu Fei dan yang wanita bernama Gu'er. Keduanya memasuki sebuah goa. Namun setelah memasuki goa, tiba-tiba Lu Fei terkejut. Keduanya melihat Lin Feng yang sedang duduk bermeditasi di atas batu dengan aura yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat Lin Feng, Lu Fei merasakan kalau Lin Feng hanya berada di tahap lapisan Qi ke-8. Dengan ekspresi licik di wajahnya, Lu Fei berniat untuk menghancurkan kultivasi Lin Feng dan mengusirnya dari sini. Mendengar suara di sekitarnya, tiba-tiba Lin Feng membuka matanya, berdiri dan bertanya, "Kamu ingin menghancurkan kultivasiku dan mengusirku?" Melihat Lin Feng berdiri, Lu Fei menjawab, "Benar, hancurkan kultivasimu sendiri, lalu pergi dari sini." Mendengar ini, Lin Feng melangkah menghampiri Lu Fei, berkata, "Apa aku bilang aku mau pergi?" Melihat Lin Feng mendekat, Lu Fei bersiap untuk menyerang Lin Feng dan mengayunkan tinjunya ke depan. Lin Feng menangkap tangan Lu Fei, menggenggamnya sampai tulangnya retak dan Lu Fei menjerit kesakitan. Kemudian Lin Feng mencengkram leher Lu Fei, bertanya, "Bagaimana caramu untuk menghancurkan kultivasiku?" Merasa tidak berdaya, Lu Fei hanya bisa memohon ampun dan meminta Lin Feng untuk melepaskannya. Lin Feng tidak peduli, mengatakan, "Apakah hanya dengan memohon ampun sudah cukup? Jika kamu ingin menghancurkan kultivasi orang lain, kamu juga harus siap kultivasimu untuk dihancurkan." Lalu Lin Feng melempar Lu Fei ke arah pintu masuk goa seperti melempar kotoran. Melihat ini, Gu'er menghampiri Lu Fei dan berniat untuk membantunya. Kemudian Gu'er dan Lu Fei pergi dengan perasaan marah di hatinya dan mengatakan dirinya akan balas dendam. Setelah semuanya selesai, Lin Feng kembali ke tempat duduknya. Dan Lin Feng mulai bermeditasi untuk berlatih kultivasi lagi. Namun tiba-tiba mata Lin Feng terbuka dan dirinya mengetahui ada seseorang yang datang. Terlihat Lu Fei datang lagi dan kali ini membawa seseorang. Orang ini adalah kakaknya bernama Lu Liang. Melihat orang ini, Lin Feng merasa kultivasi orang ini sangat kuat dan lebih kuat dari Hawking. Kemudian Lin Feng berinisiatif untuk mengambil kesempatan menyerang Lu Liang terlebih dahulu. Lin Feng menyerang dan mengeluarkan teknik 9 gelombang miliknya. Melihat Lin Feng menyerang, Lu Liang tidak tinggal diam dan mencoba untuk menyerang juga. Kemudian Lin Feng dan Lu Liang saling beradu pukulan satu sama lain. Melihat serangannya tidak berhasil, Lin Feng hanya bisa mundur dan terlihat tangannya terluka. Menatap Lu Liang di depannya, Lin Feng berkata, "Kamu sudah berada di tahap lapisan jiwa." Melihat Lin Feng mengetahui tingkat kultivasinya, Lu Liang membalas, mengatakan ini semua sudah terlambat. Lu Liang menjadi serius dan mengeluarkan auranya yang membentuk seperti ilusi burung keemasan. Meregangkan jari-jari tangannya, Lu Liang bersiap menyerang Lin Feng di depannya. Melihat Lu Liang mulai menyerang, Lin Feng meraih pedang dari punggungnya. Kemudian Lin Feng mengayunkan pedangnya dan berniat menyerang balik serangan Lu Liang. Namun tanpa disangka, Lu Liang menangkap pedang Lin Feng hanya dengan satu tangannya. Sambil memegang pedang Lin Feng, Lu Liang berkata, "Kamu pikir kamu bisa melawan kekuatan dari lapisan jiwa?" Lalu dengan satu tangan yang lainnya, Lu Liang mengayunkan tangannya dan menyerang Lin Feng lagi. Lin Feng hanya bisa menghindari serangan Lu Liang dan dirinya melihat senyum licik di wajah Lu Liang. Kemudian Lin Feng melapisi pedangnya dengan aura biru. Melihat hal ini, wajah Lu Liang berubah menjadi terkejut. Karena tidak dapat menahannya, akhirnya Lu Liang melepaskan pedang Lin Feng. Melihat kesempatan ini, Lin Feng mengangkat pedangnya dan mengeluarkan teknik pedang petir.
lalu mengarahkan serangannya ke arah Lu Liang dan tepat mengenai tubuh Lu Liang. Namun terlihat Lu Liang mampu menahan serangan Lin Feng dan dirinya tidak mengalami luka sedikit pun. Kemudian Lu Liang melihat Lin Feng mengeluarkan teknik 9 gelombang dan mulai menyerang lagi. Lu Liang hanya mengayunkan tangannya dan menangkis serangan milik Lin Feng. Terus-terusan diserang, Lu Liang menjadi marah dan dirinya bersiap melakukan serangan balasan. Lu Liang kemudian melompat ke udara dan mulai menyerang tepat mengarah Lin Feng. Lu Liang meregangkan jari-jari tangannya, sedangkan Lin Feng menghunuskan pedangnya. Terlihat tangan Lu Liang dan pedang Lin Feng saling beradu dan menciptakan sebuah ilusi cahaya di tengahnya. Lalu terjadi sebuah ledakan besar di tempat pertarungan dan asap tebal pun menyelimuti seluruh area. Setelah asap tebal mulai menghilang, terlihat Lin Feng berlutut di tanah, sedangkan Lu Liang berdiri di depannya. Lu Liang melihat Lin Feng yang sedang terluka di hadapannya dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Lin Feng menatap Lu Liang dan mendengar Lu Liang berniat untuk menghancurkan kultivasinya. Melihat Lu Liang akan menyerangnya, Lin Feng hanya bisa mengambil posisi bertahan. Setelah Lu Liang menyerang Lin Feng pun terpental beberapa meter ke belakang. Melihat Lin Feng masih bertahan, Lu Liang berkata, "Sungguh perjuangan yang sia-sia." Mendengar Lu Liang meremehkannya, Lin Feng mulai serius, lalu mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Lin Feng memejamkan matanya dan mengingat setiap gerakan dari pertarungan sebelumnya. Melihat Lin Feng mulai serius, Lu Liang menjadi waspada dan dirinya bersiap menyerang Lin Feng. Lalu Lu Liang tanpa basa-basi langsung melancarkan serangannya ke arah Lin Feng. Lin Feng tidak tinggal diam dan menangkis serangan Lu Liang menggunakan pedangnya. Melihat kesempatan, Lin Feng langsung mengayunkan pedangnya dan serangannya mengenai tangan Lu Liang. Terlihat tangan Lu Liang terluka dan hal ini membuat Lu Liang menjadi terkejut. Tidak berhenti sampai di sini, Lin Feng kemudian mengeluarkan tekanan jiwanya. Melihat ini, Lu Liang menjadi waspada. Dirinya langsung mundur ke belakang dan berniat untuk menghindari Lin Feng. Namun, Lin Feng tidak berniat menyerang Lu Liang. Lin Feng menoleh dan ada senyum licik di wajahnya. Lin Feng melihat Lu Fei yang sedang duduk di pinggiran. Melihat ini, Lu Fei menjadi bingung. Namun, detik berikutnya, tanpa disangka, Lin Feng menyerang Lu Fei dan tepat mengenai leher Lu Fei. Melihat ini, Lu Liang menjadi terkejut. Dirinya tidak menyangka tujuan Lin Feng adalah Lu Fei. Kemudian, Lu Liang melihat ke arah Lu Fei dan mengetahui Lu Fei sudah mati. Lu Liang menjadi marah dan bersumpah akan membalas dendam kepada Lin Feng. Dan pada saat ini, Lin Feng dengan luka di tubuhnya berlari menjauh dari tempat pertarungan. Merasa sudah aman, akhirnya Lin Feng berhenti di bawah pohon dan menyandarkan tubuhnya untuk beristirahat. Kemudian Lin Feng mengeluarkan pil penyembuhan dan langsung memakan pil tersebut. Tampak aura putih menyelimuti Lin Feng dan Lin Feng sekarang dalam proses penyembuhan. Tidak berselang lama, Lin Feng pun sembuh dan semua luka di tubuhnya menghilang. Lalu, Lin Feng melihat lingkungan di sekitar dan terkejut mengetahui dirinya pernah berada di sini. Tempat ini adalah tempat di mana Lin Feng pertama kali bertemu dengan Liu Fei. Tanpa berpikir panjang, Lin Feng melangkahkan kakinya dan berjalan menuju goa tersebut. Saat ini di dalam goa, Liu Fei sedang membasuh tubuhnya di sebuah kolam air. Merasa ada seseorang yang datang, Liu Fei menolehkan kepalanya dan melihat Lin Feng muncul. Mengetahui hal ini, Liu Fei menjadi waspada dan bersiap untuk menyerang Lin Feng. Tanpa berpikir panjang, Liu Fei mengeluarkan busurnya dan berniat menembak Lin Feng.
Melihat Liu Fei menembaknya, Lin Feng dengan mudah menghindari serangan milik Liu Fei. Dengan tersenyum, Lin Feng bergegas menuju Liu Fei dan mencoba untuk mendekatinya. Kemudian Lin Feng menyentuh dagu Liu Fei dan sedikit menggodanya. Melihat ini, Liu Fei menjadi terkejut. Dan Liu Fei melompat beberapa meter ke belakang, berusaha untuk menghindar dari Lin Feng. Setelah itu, Liu Fei menarik busurnya dan berniat untuk menembak Lin Feng lagi. Terlihat 3 anak panah melesat kencang dan melaju mengarah ke arah Lin Feng berdiri. Namun serangan Liu Fei sia-sia. Lin Feng mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan serangan Liu Fei. Melihat serangannya gagal, Liu Fei terkejut, tidak menyangka Lin Feng dapat menghancurkan serangannya. Namun tiba-tiba ekspresi wajah Liu Fei berubah menjadi tercengang. Terlihat Lin Feng berada di belakang Liu Fei dan menyilangkan pedangnya di leher Liu Fei. Mengetahui hal ini, Liu Fei dengan gugup bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Berbalik pergi dan meletakkan kembali pedangnya, Lin Feng menjawab, "Tidak perlu gugup, aku tidak tertarik padamu." Merasa dipermainkan, Liu Fei berteriak dan bersumpah untuk mengalahkan Lin Feng suatu hari nanti. Kemudian Liu Fei melompat ke kolam air dan berniat untuk melanjutkan latihan kultivasinya. Dan saat ini Lin Feng telah sampai di bagian terdalam goa dan dirinya juga berniat untuk berlatih kultivasi. Waktu pun berganti. 20 hari sudah berlalu untuk Lin Feng melakukan latihan kultivasinya. Terlihat Lin Feng terselimuti oleh aura gelap di seluruh tubuhnya dan aura tersebut menyebar ke seluruh ruangan. Melihat aura di tubuhnya, Lin Feng tersenyum. Akhirnya dirinya menembus tingkat ke-9 lapisan Qi. Setelah selesai, Lin Feng pun keluar. Melihat Liu Fei, Lin Feng menanyakan berapa lama dirinya sudah berlatih. Menoleh ke Lin Feng, Liu Fei menjawab ringan, berkata, "Kamu sudah berlatih selama 20 hari." Dan karena rasa penasaran, Liu Fei bertanya kepada Lin Feng, "Sampai tingkat mana kultivasimu sekarang?" Melangkah pergi sambil melambaikan tangannya, Lin Feng menjawab, "Aku berada di tingkat ke-9 lapisan Qi." Mendengar jawaban Lin Feng, Liu Fei terdiam dan ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Setelah keluar dari goa, Lin Feng berdiri dengan tersenyum dan dirinya berniat untuk kembali ke kota Yangzhou. Dan saat ini di kota Yangzhou dengan cuaca yang cerah dan padatnya bangunan yang ada. Di sebuah restoran terdapat banyak pengunjung dan terlihat sekelompok pemuda yang sedang berkumpul. Mereka sedang membicarakan tentang pertemuan keluarga Lin yang akan segera dilaksanakan. Dan pada saat yang sama, banyak pejalan kaki yang terkejut melihat sesuatu ke salah satu arah. Mereka melihat Lin Feng yang datang dengan menaiki seekor kuda. Tiba-tiba Lin Feng menoleh ke atas. Dirinya melihat sekelompok orang yang sedang memanggilnya. Lin Feng melihat salah satu pemuda yang ada dan dirinya mengenalinya. Dia adalah sepupunya yang bernama Lin Yu. Kemudian salah seorang pemuda yang bernama Gusong berkata dan berniat mengajak Lin Feng untuk bergabung dengan mereka. Mendengar ini, tanpa pikir panjang, Lin Feng pun setuju dan menerima tawaran Gusong. Melihat Lin Feng setuju, Gusong mengangkat jempolnya, sedangkan Lin Yu hanya bisa menggertakkan giginya. Tidak berselang lama, Lin Feng pun masuk dan melangkahkan kakinya menghampiri Gusong dan lainnya. Kemudian Lin Feng menanyakan ke salah satu pemuda yang ada, "Apakah aku boleh duduk di sini?" Pemuda tersebut tanpa menoleh menjawab, mengatakan, "Memangnya kamu siapa?"
Mendengar ini, Lin Feng melihat Gusong di depannya dan mempertanyakan apa maksudnya ini. Gusong tertawa dan mengatakan sampah seperti Lin Feng tidak layak untuk duduk dengan mereka. Melihat Gusong memperlakukannya seperti ini, Lin Feng mengambil segelas air di meja. Kemudian Lin Feng tanpa ragu-ragu langsung menuangkan segelas air tersebut ke atas kepala Gusong. Melihat hal ini, semua orang yang ada menjadi terdiam dan ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Tetapi Lin Feng tidak berhenti sampai di sini. Dirinya meraih teko yang ada di belakangnya. Lalu Lin Feng langsung mencipratkan air di dalam teko tersebut ke arah wajah Gusong. Gusong menjadi lebih marah, mengepalkan tangannya dan bersiap untuk meninju Lin Feng. Melihat ini, Lin Feng tidak menghindar, tetapi dirinya menangkap tinju Gusong dengan satu tangannya. Dan dengan santai, Lin Feng langsung melempar Gusong sampai keluar dari restoran. Selanjutnya, Lin Feng menatap Lin Yu. Melihat Lin Feng menatapnya, Lin Yu menjadi panik ketakutan. Kemudian, Lin Feng dengan keras menampar wajah Lin Yu. Mendapatkan tamparan, Lin Yu hanya bisa pasrah. Melihat kejadian ini, semuanya terdiam, tidak menyangka Lin Feng berani melakukan semua ini. Lalu, Lin Feng melangkah mendekati salah satu pemuda yang ketakutan. Lin Feng tersenyum melewati pemuda yang ketakutan tersebut dan mengatakan kata sampah kepadanya. Merasa sudah cukup, akhirnya Lin Feng pun pergi. Lin Yu melihat Lin Feng pergi dan ada perasaan marah di hatinya. Setelah keluar dari restoran, Lin Feng langsung menaiki kudanya dan berniat untuk pergi. Melihat Lin Feng pergi, Gusong yang berbaring di tanah bersumpah untuk membalas dendam kepada Lin Feng. Tidak berselang lama, akhirnya Lin Feng telah sampai di gerbang keluarga Lin. Tanpa memperdulikan sekitarnya, Lin Feng menarik kudanya dan langsung masuk ke dalam. Melihat Lin Feng, dua orang penjaga saling berdiskusi membicarakan Lin Feng yang baru datang. Dan pada saat ini, di sebuah ruangan, Lin Hai sedang menulis sesuatu menggunakan sebuah kuas. Tiba-tiba Lin Hai terkejut, menolehkan kepalanya dan mendengar suara langkah kaki seseorang. Lin Hai melihat Lin Feng masuk ke dalam, mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada dirinya. Melihat Lin Feng datang, Lin Hai menjadi senang dan tersenyum penuh perhatian. Lin Feng mengatakan dirinya pulang karena ingin menghadiri pertemuan keluarga yang akan segera diadakan. Mendengar Lin Feng, Lin Hai terdiam dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Lin Hai menjelaskan kepada Lin Feng supaya Lin Feng tidak menghadiri pertemuan keluarga kali ini. Lalu Lin Hai menoleh dan melanjutkan, pertemuan keluarga kali ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian Lin Hai menepuk pundak Lin Feng dan menyuruh Lin Feng untuk lebih berhati-hati. Mengetahui kekhawatiran Lin Hai, Lin Feng mengatakan supaya Lin Hai tidak perlu khawatir terhadap dirinya. Melihat kepercayaan diri dari Lin Feng, Lin Hai terkejut dan merasa Lin Feng sudah berubah dari yang sebelumnya. Lalu Lin Hai tertawa dan akhirnya setuju membiarkan Lin Feng menghadiri pertemuan keluarga dengan dirinya. Dan juga mengatakan kepada Lin Feng untuk berhati-hati terhadap Lin Qian yang sudah berada di tahap lapisan jiwa. Mendengar hal ini, Lin Feng mengerti dan kemudian dirinya berpamitan kepada Lin Hai untuk keluar berlatih. Melihat Lin Feng pergi, Lin Hai merasa senang karena menyadari Lin Feng sudah tumbuh lebih dewasa.